Halo Sivitas Akademika Universitas Muhammad Warman, kenalin aku Guntur, bakal bawain berita di lingkungan Universitas Muhammad Warman dalam sepekan. Pada tanggal 15 hingga 16 Mei tahun 2024, seleksi KDMI tingkat universitas mencari talenta yang terbaik hingga mewakili Unmul di tingkat wilayah dan nasional. Universitas Muhammad Warman mengadakan seleksi kompetisi debat mahasiswa Indonesia atau yang bisa disebut KDMI Purpresna BPTI Kemendikbudristek Dikti tahun 2024. KDMI merupakan kompetisi debat terbesar di Indonesia yang diikuti oleh mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Adapun tujuan dari KDMI adalah untuk meningkatkan kualitas debat di kalangan mahasiswa serta memperluas wawasan terutama dalam isu-isu sosial, politik, dan hukum. Unmul mengadakan seleksi tingkat universitas untuk mencari talenta yang terbaik untuk mewakili Unmul pada ajang kompetisi debat di tingkat wilayah dan nasional. Seleksi KDMI tingkat universitas dilaksanakan selama 2 hari, yakni Rabu 15 Mei sampai 16 Mei tahun 2024. Pembukaan dan pelaksanaan KDMI Unmul 2024 dilaksanakan di Gedung Prof. Dr. Haji Masaya MSI di lantai 3. Jumlah peserta yang ikut serta dalam seleksi KDMI Unmul tahun 2024 total ada 36 orang yang berasal dari 12 fakultas, yakni di mana setiap fakultas berhak untuk mengirimkan 3 orang perwakilan terdiri dari 2 debater dan 1 adjudicator. Pada pembukaan acara KDMI tahun 2024 yang dibuka oleh Kepala Biro Akademik Afratustini Ekawati SPD MSI mengungkapkan bahwa Unmul selalu mengirimkan perwakilan mahasiswa dalam kompetisi debat yang diadakan Purpresna setiap tahunnya. Dan di tahun 2024, Unmul kembali mengadakan seleksi untuk mencari talenta-talenta yang baru akan mewakili Unmul pada KMI tingkat wilayah dan nasional nantinya. Beliau juga berpesan kepada peserta bahwa menang kalah adalah hal yang biasa dalam sebuah kompetisi. Tapi, dari kekalahan kita dapat menuai pengalaman dan kebanggaan pada diri sendiri. Selamat berkompetisi dan semoga dapat menjadi perwakilan Unmul pada KDMI wilayah dan nasional. Lanjut berita kedua, inilah mahasiswa Unmul pemenang KDMI seleksi tingkat universitas. Seleksi kompetisi debat mahasiswa Indonesia KDMI tingkat Universitas Muhammad Warman yang dilaksanakan selama 2 hari yakni Rabu 15 Mei hingga 16 Mei tahun 2024 yang telah usai final KDMI Unmul yang dilaksanakan di Gedung Prof. Dr. Haji Masjaya MSI lantai 3 Lektur Teater. Terdapat juga 3 kategori lomba yang direbutkan oleh peserta selama mengikuti KDMI Unmul, yakni kategori tim terbaik, kategori pembicara terbaik, dan kategori juri pilihan terbaik. Ketiga kategori lomba direbutkan oleh 12 tim fakultas yang ada di Unmul, terdiri dari 36 mahasiswa. Adapun hasil dari KDMI Unmul yang berkategori lomba adalah sebagai berikut. Kategori tim terbaik, juara 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Eni Anggriani dan Tony Andreas Susanto dengan total peroleh 9 poin dan 598 skor. Juara kedua Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raihan Joras Jidan Purnomo dan Salwa Azahra Rahmadani dengan total perolehan nilai 9 poin dan 582 skor. Juara ketiga dari Fakultas Teknik Tri Ivan Darmawan dan Suryani dengan total nilai poin 8 hingga 585 skor. Seleksi KDMI Unmul ditutupi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof. Dr. Haji Mohbazar MSI yang dalam ini diwakili oleh Dr. Jupri MPD selaku staf khusus Wakil Rektor 3 berpesan kepada mahasiswa yang ikut serta dalam seleksi KDMI Unmul tahun 2024 agar dapat mempersiapkan diri terus berlatih untuk menjadikan yang lebih baik pada periode berikutnya sehingga dapat menjadi pemenang dalam KDMI Unmul. Selanjutnya, berita ketiga di tanggal 14 Mei tahun 2024, ciptakan lingkungan yang berkelanjutan Unmul dan Yayasan Mitra Hijau dan jalin MOU. Universitas Muhammad Warman berkesempatan untuk membangun kerjasama dengan Yayasan Mitra Hijau. Yayasan Mitra Hijau adalah lembaga yang swadaya masyarakat berbentuk yayasan yang berfokus pada strategi pembangunan rendah karbon atau Low Emission Development Strategy. Visi dari lembaga ini adalah mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan. Unmul melakukan penandatanganan nota kesalahpahaman dengan Yayasan Mitra Hijau di ruang tunggu Rektor Gedung Rektorat Unmul pada Selasa. Rektor Unmul mengungkapkan bahwa terkait lingkungan Unmul memiliki fakultas kehutanan yang memiliki banyak sekali program-program terkait lingkungan yang dilakukan.
terutama di Bukit Soeharto yang merupakan salah satu hutan yang dikelola oleh Unmul. Sebagai hutan pendidikan yang di Bukit Soeharto, Unmul banyak melakukan penghijauan dengan melakukan reboisasi dan reforestasi di kawasan seluas 5.000 hektar. Unmul juga menjadi penjaga ibu kota Nusantara atau IKN, sehingga lahan yang dimiliki oleh Unmul digunakan untuk mendukung dan menjaga ekosistem yang ada di sekitar IKN. Sesuai dengan konsep IKM yaitu Green City dan Smart Forest yang dijelaskan oleh Rektor. Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Hijau, Dr. Dodi S. Sukardi, mengungkapkan apresiasi atas sambutan hangat diberikan oleh Unmul karena dalam pendatanganan nota kesalahpahaman dihadiri oleh para pejabat Unmul. Yayasan Mitra Hijau berkeinginan untuk menjalin kerjasama dengan Unmul, tidak hanya kerjasama untuk bersifat sementara, akan tetapi kolaborasi yang tidak lebih jauh ke depannya untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Ungkap Dr. Dodi S. Sukardi dalam sambutannya. Selanjutnya, berita keempat adalah penyerahan bantuan BNI berbagi sarana ibadah Masjid Al-Fatihah Unmul. PT Bank Negara Indonesia, yaitu melalui program BNI berbagi memberikan hibah dana dan sarana ibadah kepada Universitas Muhammad Warman. Terlebih khusus pada Masjid Al-Fatihah Unmul yang bantuan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp168.150.000 dan karpet masjid. Diserahkan langsung oleh Komang Arya Wirakusuma Arjamala selaku pimpinan Bank BNI area Kalimantan Timur di ruang rapat 1 Rektorat di lantai 3 pada Rabu. Komang Arya Wirakusuma Atmaja mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Unmul atas kolaborasi yang telah terjalin selama 20 tahun. Pimpinan Bank BNI, Arya Kaltimi juga berharap Unmul menjadi universitas yang semakin baik ke depannya. Rektor Unmul, Profesor Dr. Insinyur Haji Abdul MSI Aitu, Asian Engineer yang hadir dan menerima secara langsung bantuan BNI, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan kepada Unmul. Dan berharap juga, semoga bantuan yang ada diterima dari BNI memberikan manfaat kepada Masjid Al-Fatihah Unmul ke depannya, serta Bank BNI dapat terus berkembang ke depannya. Sekian, berita sepekan di lingkungan Universitas Muhammad Warman. Saya Guntur, pamit undur diri. Sampai jumpa di Unmul Weekly selanjutnya.